Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH, Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, dan yang bertugas sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah Diakon Nerna Tutiasi. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Saudara Martino Lukas Unihin. Dan yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Febria Margareta dan Adeline Febriana. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Senin 25 Desember 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Barimba pada hari Selasa 26 Desember 2023, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, liturgus Diakon Andre Perdiawan, song leader Rizky Adelia dan Febria Margareta, pemain musik atau keyboard Saudari Yuni Diana Angelika, liturgi tata ibadah Natal kedua. Berita keuangan, tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Berita kebaktian dan lain-lain, jadwal kebaktian syukur di bulan Desember di Jemaat GKI Barimba tahun 2023. Yang pertama, hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, ibadah rumah tangga di tempat keluarga almarhum Bapak Petrus Ontoy, lingkungan pelayanan 1, yang bertugas sebagai liturgus Diakon Redi Apili, pemain musik Martino Lukas Unihin, pemandu lagu atau song leader Penetua Herti Carolina. Waktu ibadah dilaksanakan pukul 11 WIB. Yang kedua, Jumat 29 Desember 2023, tempat rumah ibadah syukur keluarga Nico Del Mar Sontoli, petugas Diakon Marlina David, pemain musik atau keyboard Bapak Budi Alfianto SPD atau yang lain kalau Bapak Budi Alfianto sibuk, song leader Adeline Febriana, tempat rumah gang PDAM Barimba lingkungan pelayanan 1, pukul 11 WIB. Atau lebih jelasnya saya akan bacakan undangan. Kebaktian keluarga, ucapan syukur Jumat 29 Desember 2023. Kuala Kapuas 29 Desember 2023. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam kebaktian keluarga dan ucapan syukur. Kami telah menyelesaikan pemugaran kuburan saudara
istri, ibu, nenek kami yang tercinta, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Susi Yan Sandi, meninggal 7 November 2023 dengan usia 55 tahun. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Desember 2023 pukul 11 WIB. Tempat rumah Del Marzon atau Bapak Niko, Jalan Kecamatan Gang PDM. Bersyukur dan sukacita atas penyertaan dan berkat Tuhan kepada kita sekalian. Maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari kiranya berkenan hadir pada acara kebaktian baptisan kudus anak kami, Javier Rafa Mel Viano, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pukul 15 WIB. Tempat rumah keluarga Bapak Ardianson atau Bapak Mela, Jalan Keratak Taheta RT 4 Barimba. Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari. Kami ucapkan Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah Hari Raya Natal yang ke-1. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109, bait pertama dan bait yang ke-8. Pada bait yang ke-8, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sidang masa raya Natal yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 122, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem.
yang perkasa yang membawa damai datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Dengarkanlah akan nas pembimbing di dalam kita merayakan Natal pada hari ini, yang terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 65, bait 1 sampai 4. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasihnya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, menyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Padamu, padaku dilimpahkannya warisan sorgawi besar dan bakal. Sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di hari Natal kudus ini, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau berkenan datang ke dunia ini bagi kami umat manusia, untuk menyelamatkan kami, menebus kami dari kutuk dosa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk dapat merayakan Natal hari ini bersama teman, sahabat, saudara, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Syukur kami kepadamu Bapa, karena Engkau baik bagi kami. Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami ketika kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati
untuk mengakui dosa dan pelanggaran kami, dan berjanji untuk tetap berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Di hari Natal kudus ini Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang bertahta di hati kami, dan hidup kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah aku ya Allah, Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab padamu ada pengampunan, Engkau telah datang sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 16-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada hari Natal yang kudus ini. Terima kasih karena Engkau boleh hantarkan kami di rumah gerejamu ini untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesehatan kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan membaca daripada firman-Mu, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami, memberikan kami hikmat untuk kami boleh mendengarkan dan melakukan dengan sungguh-sungguh firman-Mu ini Bapa. Kuasailah kehidupan kami Tuhan, dan kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Pertama yaitu Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kepatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Murka Tuhan terhadap Efraim. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
diberikan kesempatan untuk seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba untuk menyampaikan puji-pujian atau paduan suara. Dipersilahkan.
Sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Oktavianti STH, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 100. Turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. 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 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata adalah kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapa di sini yang tidak senang kalau dikasih hadiah? Semua senang, apalagi anak-anak ya. Apalagi hadiah ya, hadiah namanya hadiah, kita nggak minta gitu ya, hadiah gratis gitu ya. Pasti kita senang karena kita diberi hadiah. Dan respon kita kepada orang yang memberi hadiah itu apa, Bapak Ibu? Apa respon kita? Iya, berterima kasih ya, terima kasih sudah memberi hadiah. Dan juga hadiah yang dikasihnya itu pasti berkesan ya, pasti berkesan. Karena berkesan kalau misalnya dalam rupa benda yang sangat berharga, walaupun itu sederhana, kita akan simpan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita di seluruh dunia merayakan Natal. Apa hadiah Natal
yang kita terima pada hari ini Bapak Ibu? Apa hadiah Natal yang kita terima? Anak-anak, apa ya hadiah Natal yang kalian terima? Baju baru misalnya ya. Terus sepatu baru. Apalagi? Yang utama hadiah Natal yang kita terima adalah bayi Yesus, kelahiran Yesus. Hadiah yang kita terima di Natal ini adalah bayi Yesus. Dan hadiah yang kita terima itulah yang dikatakan sebagai kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, anugerah Allah yang diberi oleh Tuhan secara cuma-cuma untuk manusia. Dan pemberian dari Tuhan itu tidak bisa diukur dengan pemberian dunia. Karena yang diberi itu adalah Yesus yang datang ke dunia. Itulah hadiah Natal kita. Dan hadiah Natal yang diberikan oleh Tuhan ini adalah untuk apa? Untuk apa Yesus lahir ke dunia? Saya tanya anak-anak di atas dulu. Untuk apa Yesus lahir ke dunia? Tawa-tawa saja. Untuk apa Yesus lahir ke dunia? Untuk menyelamatkan umat manusia. Inilah yang menjadi judul sentral dalam kitab Titus. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Dan hadiah yang kita terima itulah kasih karunia Allah. Senang kita, bersukacita kita menerima hadiah itu. Karena melewati Yesus, Ia mau menyelamatkan kita manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu ada juga orang berkata, enak ya orang Kristen, pasti selamat karena ada Yesus. Gak apa-apa berbuat ini dan itu, toh selamat asal percaya kepada Yesus. Begitu ya Bapak Ibu? Ternyata tidak. Kita benar telah diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya. Karena itu Paulus dalam kitab Galatia berkata, memang kamu telah merdeka. Merdeka karena Yesus. Tetapi jangan kemerdekaan itu kamu pergunakan sebagai kehidupan di dalam dosa. Nah, sama pesan itu juga yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus di dalam teks Alkitab ini. Rasul Paulus mengingatkan akan kasih karunia Allah yang telah nyata. Allah telah berkarya menyelamatkan manusia, puncaknya melewati pengorbanannya di kayu salib. Dan ketika kita yang sudah diselamatkan ini, kita yang sudah diberi hadiah, seperti yang saya katakan pertama tadi, orang yang memberi hadiah, maka kepada orang yang memberi hadiah kita harus berterima kasih. Apa wujud nyata terima kasih kita? Apakah hanya dari bibir mulut terima kasih Tuhan? Tidak cukup. Tetapi kita menjaga kasih karunia Allah itu yang sudah diberikan. Karena itu dalam nas ini Paulus begitu jelas menekankan bagaimana tanda iman kita yang telah percaya kepada Yesus, kita yang telah selamat itu meresponnya dengan meninggalkan kefasikan. Ayat 11 sampai 12a. Segala keinginan duniawi yang jahat seperti hawa nafsu, ketamakan dan apapun itu menguasai diri manusia, sehingga segala sesuatu itu membuat kita jauh dari Allah. Itu harus kita tinggalkan. Dan sekarang selagi kita masih ada di dunia ini, maka ayat 12 sampai 13 di sini Paulus memberikan nasihat supaya kita hidup bijaksana, hidup adil, dan beribadah sambil terus menantikan hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua.
Paulus di sini menyampaikannya kepada Titus. Dan tentu pesan Paulus ini disampaikan kepada kita hari ini yang mendengar. Agar mengingat bahwa kita telah dibebaskan dari segala dosa. Kita telah diselamatkan. Kita telah menerima hadiah, yaitu Yesus yang telah lahir itu. Tetapi bukan berarti kita hidup semena-mena. Tetapi kita sudah menjadi umat kepunyaan Tuhan yang kudus. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tetapi Yesus lahir membawa kita hidup di dalam terang. Sehingga terang itu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan juga ayat 14 dikatakan di sini, tanda respon terima kasih atas keselamatan itu, kita harus selalu berbuat baik. Berbuat baik dengan ketulusan. Berbuat baik di dunia ini tanpa kepura-puraan. Dan kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tidak. Karena kita diselamatkan bukan karena amal ibadah atau perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia tadi. Tetapi sebagai tanda orang yang telah menerima kasih karunia, harus kita melakukan kebaikan. Mungkin di dalam dunia kita melakukan kebaikan itu. Tidak semua orang merespon kebaikan kita itu dengan baik. Sehingga karena orang tidak merespon dengan baik atau memandang setengah saja, sebelah mata saja kebaikan kita, lalu kita undur. Ngapain capek-capek kok dia juga begitu membalasnya. Saya sudah berbuat baik kok. Jerak. Nah saudara, tahukah kita bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi semata-mata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu melewati Natal yang kita rayakan ini, kasih karunia Allah sudah nyata. Dia mengajak kita di tengah-tengah dunia ini, mari mengaplikasikan segala apa yang telah Tuhan berikan, yaitu kasih karunia melewati Yesus Kristus itu, dengan hidup yang berkenan di hati Tuhan, dengan ketulusan tanpa ada kepura-puraan. Jangan ada topeng kerohanian. Misalnya saja ada orang yang nampak baik di luar, ia rajin beribadah, ia rajin bersekutu, bahkan tekun mengerjakan pelayanan, namun kehidupannya yang nyata sama sekali tidak mencerminkan identitasnya sebagai orang percaya. Seakan-akan di dalam gereja ia mengenakan topeng, casingnya saja, tetapi di dalamnya tidak mencerminkan umat kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara, kasih karunia Allah telah dinyatakan dan Yesus Kristus telah datang ke dunia, puncaknya menyerahkan dirinya untuk membebaskan umatnya. Karena itu hendaklah kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, saling menasehati sesama, dan memperbarui diri kita lebih baik di momen Natal yang kita rayakan ini. Dan lebih kemuliaan Allah nyata di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat Natal, selamat bersukacita, selamat bergembira menerima hadiah yang terindah dari Tuhan, Yesus yang telah lahir. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 197, bait 1, bait 4 dan bait yang kelima.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan yang oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kami boleh bersuka cita pada hari ini bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia merayakan Natal. Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem yang kami rayakan itu, yang kedatangannya ke dalam dunia dalam rupa manusia adalah untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadamu. Sehingga ketika kami merayakan Natal pada saat ini, kami ingat bahwa kami telah diberikan hadiah yang terindah yang datangnya daripada Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu. Dan sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kami atas kasih karunia Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hidup mencerminkan terang kemuliaan Tuhan, sebab kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan melewati kelahiran Yesus Kristus. Kami hidup di dalam terang Kristus itu, dan dengan terang Kristus itu menjadikan kami sebagai anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan sorga, selamat-Mu yang kekal itu. Biarlah Bapa, sukacita Natal yang kami rayakan terus ada di dalam hati kami. Bahkan damai Natal, damai di bumi, damai di hati, akan terus kami nikmati dan rasakan sepanjang seluruh keberadaan hidup kami. Jangan biarkan kuasa-kuasa yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan hendak merampas sukacita Natal kami. Biarlah kuasa Tuhan saja yang bekerja, bahkan juga keadaan-keadaan kehidupan yang membuat kami sulit untuk bersukacita. Mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar di balik setiap duka cita, himpitan hidup kami, bahkan juga pergumulan kami yang berat, kami tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami pada tahun ini, boleh merayakan Natal, bahkan boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami yang lain. Biarlah melewati momen Natal ini menjadi perekat yang kuat dalam hubungan kekeluargaan antar sesama kami, antar hubungan keluarga suami istri, orang tua, anak-anak, dan saudara. Juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam merayakan Natal ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena keadaan, tetapi kuasa Tuhan tetap hadir, menolong, bahkan menyatakan sukacita damai sejahtera, meskipun ada banyak hal yang membuat kami tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Bapa di sorga, demikian juga dalam sukacita Natal ini, setiap keluarga Kristen boleh membuka pintu rumahnya untuk mengundang sanak saudara handai taulan ambil bagian dalam sukacita Natal yang boleh dirayakan oleh setiap keluarga rumah tangga di rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan setiap yang kami lakukan di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, berkenan di hati Tuhan. Bahkan Tuhan terus memimpin, menjaga, dan memelihara kami sepanjang kami merayakan Natal di setiap keluarga dan rumah tangga kami. Juga kami mohon, jikalau Tuhan juga berkenan memberikan cuaca yang baik ketika kami merayakan Natal pada hari ini bersama-sama dengan keluarga handai taulan kerabat, sehingga kami sungguh bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus itu. Kami teringat juga akan warga jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang berduka cita, jemaat-Mu yang saat ini tengah terpenjara, bahkan juga mereka yang bersukacita atas ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, menyatakan apa yang baik di tengah-tengah keberadaan hidup mereka dalam pergumulan mereka. Terlebih secara khusus kami berdoa kembali untuk
Ibu Penetua Sri Apriasi Pani yang dalam ketidakberdayaannya pada saat ini di rumah sakit, terbaring, tak berdaya, dan mengharapkan kasih setia kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Tuhan mengangkat sakit penyakit itu menurut cara Tuhan sendiri. Bahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dengan maksimal sudah dilakukan. Dan mereka tidak pernah berhenti berharap atas kasih setia kemurahan Tuhan menolong rekan sekerja kami, Ibu Sri Apriasi Pani ini. Jadilah kehendak Tuhan yang baik untuknya ya Tuhan. Sebab ia adalah milik kepunyaan Tuhan. Hidup dan kehidupannya adalah di tangan Tuhan. Dan saat ini seluruh keluarga hanya berserah kepada Tuhan dan menantikan keputusan yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Rusine Udawui. Biarlah juga Tuhan tetap menyertai orang tua kami ini dengan keadaannya, dengan kelemahan secara fisik karena sakit. Bahkan ada satu semangat sukacita, ia ingin bersama keluarganya merayakan Natal pada hari ini. Tuhan, Engkau melihat isi hatinya yang paling dalam, yang ingin bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan juga boleh berjumpa dengan sanak saudara yang datang menjumpainya. Berikan kepada orang tua kami ini kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Dan Tuhan juga tetap memelihara orang tua kami ini. Ya Bapa, inilah permohonan doa kami. Ada banyak hal yang kami pinta, namun kami percaya untuk segala sesuatu Tuhan yang maha mengetahui segala keadaan kami, keluarga rumah tangga kami, gereja kami, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati bahkan seluruh pergumulan kami, keadaan dunia, bangsa dan negara kami. Terpujilah nama Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Immanuel, 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 Immanuel. Silakan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur, dan dengarkanlah nas persembahan yang terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkenan hadir di dunia ini, hadir di setiap hati kami, untuk mencukupkan setiap keperluan kami, menghibur kesedihan kami, menguatkan ketika kami lemah, menolong kami ketika kami tak berdaya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Pada saat ini, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan dengan bijaksana dan berhikmat untuk dapat mendukung setiap pelayanan di jemaat-Mu. Bersamanya kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, roh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, sidang masa raya Natal, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 119, bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Kembali ke bait pertama. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung,
bersamanya, berlimpah-limpah selamanya. Sebagai nyanyian pengutusan sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun